Assalamualaikum. Selamat siang Pak Sofwan. Siang. Recording in Waalaikumsalam. progress. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di sesi kedua untuk sosialisasi perilisan transisi Sister versi Cloud. Sudah hadir bersama kami Bapak Iwan dan juga Pak Direktur dengan Bapak Sofwan. Untuk sesi pertama ini akan dibuka oleh Pak Iwan dengan laporan kegiatan dan dilanjutkan. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak Iwan. Baik, terima kasih. Izin Pak Direktur untuk memberikan laporan terkait sosialisasi transisi Sister Cloud ini sesi yang kedua. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk bisa melaporkan dan memulai acara ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Direktur yang utama dan pertama yang kami hormati, teman-teman SKM, teman-teman sumber daya, dan juga yang hadir di dalam Zoom ini. Ya, baik, izin melaporkan Pak Direktur beberapa terkait dengan sosialisasi ini. Jadi tadi pagi sudah yang pertama dilaksanakan terkait sosialisasi sisi ini. Hari ini ada dua sesi dan yang ini adalah sesi kedua. Jadi SISR ini adalah sistem informasi terintegrasi yang biasa sering ya kita sebut dengan sistem integrasi ini. Saat ini sedang dalam pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Semoga ini akan menjadi lebih manfaat lagi bagi pengguna khususnya para dosen ya. Pengembangan yang dimaksud adalah dengan intervensi teknologi untuk mendukung perbaikan dalam sinkronisasi data layanan dosen secara holistik. Ya. Pengembangan dari sisi yang diperan sertakan oleh teman-teman dari SKM dan tim kami ini semoga menjadi namanya lebih baik lagi, lebih simpel lagi, lebih manfaat lagi dapat mengembangkan data-data dosen ke dalam sistem ini. Pak Direktur dan Bapak Ibu yang kami hormati, sudah kami laksanakan tadi sesi yang pertama adalah terkait dengan sosialisasi ini dari perguruan tinggi di 1 sampai 16. Nah, sesi kedua ini yang dimulai tanggal pukul 13 sampai 15 ini melibatkan KL dari khususnya di teman-teman Departemen Agama ya, Opertais ya. Ya, semoga laporan langsung ini mewakili dari kegiatan ini. Demikian Pak Direktur yang dapat kami sampaikan. Semoga sesi kedua ini akan lebih lancar dan juga lebih produktif dalam diskusinya nanti setelah sesi-sesi dari teman-teman yang akan menyampaikan. Di sini juga ada teman-teman SKM, teman kami juga ada Mas Firman, Mbak Santi, dan juga dari Mas Jim, serta mungkin dari vokasi dari ada Mas Jimmy. Oke, sepertinya ada gangguan sedikit dari Pak Iwan untuk sinyal. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan pembukaan dari Direktur Dirjaya Pak Muhammad Sofwan Effendi. Silakan Pak, mohon pembukaannya. Makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini kita akan memulai tahap rintisan sebetulnya. Rintisan untuk menuju transformasi SDM di pendidikan tinggi. Nah,
kalau kita bicara transformasi SDM, maka kita akan melakukan dua hal. Paling tidak itulah yang dilakukan oleh Dikjendiktiristek. Pertama terkait dengan materi atau substansi pengelolaan dosen dan non-dosen di perguruan tinggi. Jadi kita bicara dosen dan tendik ya. Yang kedua terkait dengan tata kelola karir dosen. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah poin kedua terkait dengan tata kelola karir dosen. Nah, salah satu instrumen untuk memudahkan dan mengakselerasi layanan adalah dengan menggunakan IT. Nah, kita sudah punya sister yang saat ini sudah beroperasi sejak 2014. Kalau tidak salah ya 2014 itu dari mulai tahap perintisan sampai dengan saat ini. Nah, mulai tahun ini paling pertama dan semester kedua di tahun 2023 sejalan dengan perkembangan kebijakan yang sedang kita rilis atau desain kebijakannya terkait dengan substansi pengelolaan karir dosen, maka perlu didampingi atau perlu diimbangi dengan kesiapan sistem layanan, yaitu sistem informasi sumber daya terintegrasi. Nah, ketika bicara sumber, maka aktor utama dari pendidikan tinggi adalah dosen dan non-dosen. Baik dosen sebagai pelaku atau core bisnis, core kompetensinya maupun sebagai penunjang. Nah, sister ini sudah berevolusi cukup lama, oleh karena itu kita mulai tahap baru terkait dengan clouding system. Harapannya adalah kita bisa memperbaiki semua sisi layanan melalui sister ini dengan kecepatan yang lebih tinggi, dengan tingkat risiko yang lebih rendah, dengan partisipasi Bapak Ibu lebih banyak. Nah, kami sangat mengharapkan sistem ini tidak akan bisa berjalan sendiri oleh Dikti saja, oleh kementerian saja, tetapi harus diikuti oleh kontribusi dari semua peserta di PTN, PTS, maupun kementerian mitra lainnya termasuk Kementerian Agama dan Dikti yang ada di seluruh Indonesia, baik di bawah Kemdikbudristek maupun di bawah kementerian lain. Nah, tim kami saat ini sedang bekerja secara optimal dengan target waktu dan target hasil yang sudah ditentukan. Harapannya pada September nanti atau setidak-tidaknya mulai di semester Q4 ya di 2023 itu sudah mulai operasional clouding system. Tetapi karena beririsan dengan aktivitas yang sedang dilakukan yaitu penilaian atau dan pengakuan kredit dosen yang sedang berjalan, oleh karena itu kami harapkan Bapak Ibu menyiapkan SDM yang siap untuk mendukung sistem ini berjalan agar secara konvensional kita akan beralih dari sistem yang saat ini berlaku menggunakan sistem database di server, kemudian kita mulai beralih ke clouding. Kami pastikan sistem ini, clouding sistem rintisan ini tidak akan mengganggu kinerja sister yang ada saat ini. Tetapi tentu saja keberhasilannya sangat tergantung dari tim yang kami siapkan dan kontribusi Bapak Ibu selaku pengguna sister. Oleh karena itu partisipasi Bapak Ibu sangat kami harapkan dan dukungan untuk pemajuan dan keberalihan sistem ke clouding system ini sangat ditentukan oleh kerjasama di antara kita semua. Nah, terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja maksimal dari Koftek dan dari tim IT, kementerian maupun dari dukungan dari Direktorat Sumber Daya dan Diksi. Ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari Kementerian Agama, dari Kementerian KL lain, dari PTN, PTS yang ada di Kementerian Dikbud dan Kementerian di luar Kementerian Dikbudristek, bahwa kami yakin program ini akan berhasil apabila kita dalam satu irama untuk mendukung kebijakan ini dan melaporkan secara real time apa yang terjadi di instansi Bapak Ibu semua sehingga bisa cepat teratasi apabila terjadi hal-hal yang mengganggu ya, baik mengganggu secara operasional maupun ada kebijakan-kebijakan yang kurang realistis yang ada di lapangan.
Sekali lagi terima kasih, dan dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya, mari sama-sama kita memulai sosialisasi ini untuk bisa dipahami bersama, disamakan frekuensi dan perspektifnya agar kita bisa saling memahami dan akhirnya bisa saling mendukung terhadap rintisan program cloud system ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai sosialisasi persiapan menuju perilisan sister versi cloud. Hari ini, tanggal 26 Juni 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Sofwan dan juga Bapak Iwan atas pembukaannya untuk ikuti sesi ini. Izinkan saya berbagi untuk agenda pemaparan siang ini. Perkenalkan, nama saya Mira Fariza dari tim teknologi. Mengucapkan selamat datang juga kepada para pimpinan perguruan tinggi dari PTA dan juga PTKL. Untuk agenda sosial, panduan teknis yang akan kami paparkan dan detailsnya nanti akan ada per sesi. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan ditanyakan di dalam kolom chat. Kami dari tim akan membantu menjawab satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat tersebut. Sesi pemaparan ini akan ada juga sesi diskusi dan juga tanya jawab yang akan dilakukan di sesi terakhir setelah pemaparan mengenai panduan teknis. Jadi setelah pemaparan, ini akan buka kepada para penanya dan akan langsung berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan. Oke, untuk sesi pertama selanjutnya adalah penjelasan umum tentang sister versi cloud. Saya berikan waktu dan tempatnya kepada Mas Firman. Silakan Mas Firman. Baik, makasih Mbak Mira. Baik, sebelumnya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, terutama di sesi kedua ini adalah sesi di mana PTA, ya, Perguruan Tinggi Agama, dan PTKL yang hadir di siang ini, ya, bagi pimpinan perguruan tinggi dan pengelola PD Dikti maupun sister yang hadir di siang kali ini. Untuk penjelasan umum terkait dengan sister ya versi cloud, di mana Bapak Ibu sekalian, terutama yang pengelola PD Dikti dan sister, di mana saat ini ya sister ini berjalan di dua akses yang berbeda, di mana ada terbagi yang seperti kita ketahui ya, di perguruan tinggi mempunyai sistem sister sendiri, dan di kementerian pun ada sister di kementerian, ya, sister di kementerian atau di Dikti. Nah, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada di para dosen dan perguruan tinggi mengakses ke link atau sister perguruan tinggi yang tersinkronisasi kepada sister pusat. Selanjutnya, Mbak, ada beberapa keuntungan ya pengguna sister yang berpindah ke sister versi cloud, di mana ada beberapa poin yang kita lakukan perubahan terhadap layanan yang ada di sister, di mana yang tadi sudah diinformasikan bahwa para dosen ini kan mengakses ke sisternya perguruan tinggi yang bisa akses selama ini para dosen mengakses di sister perguruan tinggi dan pusat yang secara terpisah mempunyai server tersendiri. Ya, dari proses akses yang saat ini dilakukan masih terpisah, di mana nanti kita akan lakukan perubahan terhadap layanan yang ada di sister perguruan tinggi ataupun pengelola sister di perguruan tinggi maupun PTKL, ya, itu akan mengakses ke satu layanan ya di sister
apa namanya kementerian ya dalam pusat yang terpusat yang diakses di satu platform yang sama. Nah, sebetulnya akses layanan ini sudah kita lakukan ya secara parsial ya, di mana proses yang sudah kita lakukan adalah di sertifikasi dosen sebetulnya, di mana ada beberapa tahapan yang diakses oleh para dosen dan perguruan tingginya di perguruan tinggi ya. Dan di tahap ketiga itu semua para dosen maupun operator perguruan tinggi maupun reviewer itu mengakses ke sister pusat ya sister.kemdikbud.id. Nah, ke depan ya akses semua dosen maupun operator perguruan tinggi maupun PTKL ya itu mengakses ke sister cloud yang nanti kita rilis ya dalam beberapa bulan ya dekat ini. Ya, rencanakan di bulan Agustus ini kita akan rilis di sister cloud ini. Kedua adalah proses sinkronisasi. Ya, proses sinkronisasi ini di mana saat ini kan banyak sekali ya proses yang gagal sinkron gitu kan, perlu dorong sync dan ada beberapa kendala terkait dengan signal atau bandwidth di internet perguruan tinggi masing-masing yang kurang baik ya. Pada akhirnya proses sinkronisasi ini tidak berjalan dengan baik ya, di mana sister perguruan tinggi ya selalu melakukan sinkronisasi secara manual ya, belum terscheduling atau secara otomatis pada saat dosen melakukan usulan ya yang ada di sister ya, contohnya melakukan perubahan data dosen ya, sertifikasi dosen atau melakukan laporan kinerja dosen atau LKD, itu proses itu harus dilakukan secara manual oleh user atau operator di perguruan tinggi. Nah terdapat kekurangan ya atau kelemahan terhadap teknologi sinkronisasi ini terhadap layanan yang cukup kurang baik ya pada saat proses sinkronisasi itu dilakukan. Nah, dengan sister cloud ya nanti data otomatis tersimpan secara langsung dan saat itu juga itu real time di satu sistem yang sama di sister cloud atau sister.kemdikbud.id itu akan real time akan terkirim gitu ya. Jadi tidak menggunakan data sinkronisasi manual oleh manusia gitu ya. Jadi proses sinkronisasi itu akan dihilangkan dengan proses terkirim usulan saja gitu ya. Jadi pada saat proses usulan diusulkan ke kementerian atau sister pusat ya kita. Nah, yang ketiga ada pembaharuan versi aplikasi ya. Saat ini sister perguruan tinggi atau apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi itu memperbaharui versi terus ya. Jadi pada saat ada perubahan perubahan modul dalam sistem sister di perguruan tinggi di kementerian itu akan selalu ada versi yang terbaru yang harus dilakukan oleh para operator perguruan tinggi. Ya, di mana ini mengakibatkan ada beberapa perguruan tinggi yang selalu aware terhadap layanan di sister, ada beberapa perguruan tinggi yang cuek lah istilahnya seperti itu ya, yang tidak tahu informasi terkait dengan updating versi sister. Walaupun ya informasi updating versi sister itu selalu diinformasikan melalui sistem yang sama gitu ya di sister admin. Pada saat versi itu berbeda dengan versi yang di kementerian, ya mestinya operator perguruan tinggi itu melakukan updating. Ya karena secara manual dan tidak maintenance dengan baik di beberapa perguruan tinggi, akhirnya ada beberapa kendala terhadap versi yang cukup jauh ya dengan kementerian. Nah, ini akan berakibat kepada apa? Kepada layanan yang sedang berjalan. Ya pada saat misalkan melakukan usulan sertifikasi dosen, sementara versinya versi tanggalnya sudah lampau dengan kementerian itu sudah yang baru, akhirnya ada beberapa usulan yang tidak eligible terhadap data terbarukan di kementerian. Nah ini hal seperti ini ya dengan sister
cloud ya, updating versi itu sudah tidak lagi dilakukan oleh manusia ya. Jadi tentunya bukan operator perguruan tinggi yang melakukan, tetapi dari pusat ya, dari kementerian. Nah, ini untuk untuk memudahkan kita mengontrol ya, atau mengendalikan beberapa layanan atau perkembangan versi yang terbaru di sister ini. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah performance sister ya, di mana platform itu sering sekali ya pada saat ini ya, yang Bapak Ibu alami ya. Jadi kalau saya informasikan apa yang dialami sister pasti banyak nih, karena saking banyaknya ya para dosen itu memaklumi dengan sistem atau sister yang saat ini berjalan ya. Jadi saking maklumnya dia bersabar tuh pada saat sinkronisasi ya kan, aksesnya melambat atau pembaharuannya tidak terupdate. Nah, itu jadi maklum, akhirnya terjadi masalah terhadap layanan yang seharusnya tepat waktu menjadi menambah durasi yang untuk menyelesaikan layanan yang harus dinilai. Nah, itu. Nah, platform performance sister ini biasanya dalam saat ini itu kan melambat. Jadi Bapak Ibu suka mengeluhkan ya ke kami bahwa sering keluar ya, logout ya kan sendiri, terus mengakses itu begitu lambat. Karena apa? Karena dalam saat ini semua pada saat dilakukan periode layanan itu terbuka semua, dari mulai perubahan data dosen, BKD, sertifikasi dosen itu berjalan dengan bersamaan. Ya, kekuatan server yang kita miliki itu terbatas, walaupun sudah terdistribusi kepada beberapa perguruan tinggi ya, melalui sinkronisasi. Nah, ini tentunya kita melakukan perubahan terhadap layanan yang ada sister saat ini. Ya. Dengan sister cloud ya, pembaharuan arsitektur sistem yang mengurangi kelambatan dan meningkatkan proses integrasi data untuk kenyamanan para pengguna, khususnya para dosen, itu insya Allah tidak akan lebih baik ya dibanding pada saat ini yang kita gunakan. Nah, pada saat nanti performance sister yang cukup baik ya, berapapun usulan para dosen yang mengakses ya sister, melakukan usulan perubahan data ya, BKD, Serdos, dan mungkin kedepannya penilaian angka kredit, itu akan secara otomatis menambah storage yang dibutuhkan oleh layanan ya gitu. Nah, 4 indikator ini atau masalah dari mulai akses, sinkronisasi, pembaharuan versi aplikasi, dan performance sister, nah itu insya Allah tidak akan ke depan ya setelah rilis sister cloud ini, hal-hal yang terkait dengan fundamental masalah yang kita harus selesaikan ini mestinya sudah tidak lagi bermasalah ya, dari di luar substansi layanan ya. Tetapi dari sistem dasarnya sudah kita perkuat dalam proses akses, sinkronisasi, pembaharuan versi aplikasi, dan performance sister yang semakin baik pada saat para dosen itu melakukan menggunakan layanan yang diinginkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya proses peralihan sister perguruan tinggi ya yang terpisah antara back end dan front end ini tentunya perlu kerjasama teman-teman pengelola di sister di perguruan tinggi ya, atau di KL atau di PTA. Nah, gimana bantuannya? Dengan cara salah satunya untuk mengupdate di masa transisi ini di versi terakhir, dan di 15 Mei ya kemarin itu kita lakukan updating versi yang terakhir, dan nanti di bulan Juli pun, nanti sebelum bulan Agustus, kita akan mengeluarkan versi yang terakhir ya untuk transisi kepada sister cloud ini ya. Nah, selanjutnya Mbak, next. Oke, langkah awal dari perbaikan sistem ya yang berfokus pada perpindahan ke cloud beserta pemusatan akses ya, di mana nanti para dosen yang setelah tanggal 7 Agustus ya, rencana kita akan rilis cloud sister cloud, semua dosen dan perguruan tinggi atau operator perguruan tinggi itu semua mengakses di URL yang sama.
di mana URL-nya ke sister.kemdikbud.go.id. Ya, semua akses ke sana. Ya, sebenarnya URL ini sudah familiar nih para dosen dan operator ini, karena sister.kemdikbud ini tidak berubah, tidak kita rubah ya URL-nya. Ya, yang sering menggunakan Serdos ini udah ngerti nih, di sister.kemdikbud itu pada proses penilaian ketiga nih, mengakses ke kementerian ya, atau sister.kemdikbud.go.id. Nah, semua para dosen dan perguruan tinggi silahkan mengakses .kemdikbud.go.id, di mana nanti tampilannya yang mock-up-nya seperti ini untuk login para dosen dan perguruan. Passwordnya itu masih sama dengan yang semula, karena semua manajemen user yang ada di perguruan tinggi semua sudah kita backup ke Sister Cloud. Jadi sama ya, kita tidak mengurangi atau melebihi, atau peran-perannya itu tetap sama. Jadi silakan login. Setelah login, para dosen dan operator perguruan tinggi akan dilihatkan atau profil ya masing-masing usernya, di mana beberapa peran pada saat nanti memilih peran sebagai apa ya, di sini bisa di drop down ya, di pemilihan peran nomor 2, di situ ada klik peran. Silahkan memilih peran sesuai dengan role-nya yang selama ini dimiliki. Misalkan para dosen, di situ ada dosen Kemdikbud ya. Nah, di situ nanti akan masuk sebagai dosen ya. Nah, kalau operator perguruan tinggi ya atau tim validator PDD ya, itu silakan lakukan alihkan perannya ke operator PDD atau PTPS atau yang lainnya. Semua role ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan role yang sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, semua akses ini sudah dapat diakses pada saat sudah rilis ya, cloud yang sudah nanti kita akan umumkan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Mbak. Next. Oke. Nah, setelah rilis di bulan Agustus ya, layanan Serdos di mana layanan dosen itu salah satunya adalah BKD, sertifikasi dosen, perubahan data dosen dapat dilanjutkan di Sister versi cloud. Di mana misalkan layanan BKD saat ini kan sedang melakukan para dosen untuk melengkapi penilaian semester genap ya, ya sampai bulan Juni ini ya kan. Jadi di bulan Juli ya itu ada beberapa perguruan tinggi yang biasanya suka ada yang sudah memulai periode penilaian ya. Nah, tetapi kalau belum ya silakan melakukan pengisian seperti biasa ya sebelum nanti Sister cloud-nya di cut off ya. Nanti soal cut off nanti akan didetailkan melalui lini masa yang akan diinformasikan setelah ini. Ya, dosen tidak perlu khawatir ya, karena data yang sudah terisi saat ini yang belum Sister Cloud itu akan tersinkronisasi dengan Sister di versi Cloud. Jadi para dosen yang sudah melakukan pengisian kinerja BKD ya saat ini ya tentunya tidak usah khawatir ya. Jadi pada saat nanti cut off di bulan Agustus ya kan, itu akan berlanjut ke versi cloud yang nanti aksesnya tentunya bukan lagi ke sisternya perguruan tinggi, tetapi langsung ke Kemdikbud.go.id. Seperti itu. Jadi semua data akan terangkut ke sister cloud. Nah, tentunya ini tadi sekali lagi peran teman-teman perguruan tinggi maupun operator perguruan tinggi itu harus mengawal terkait dengan updating versi yang terakhir yang sudah kami informasikan sebelumnya. Ya, nah dengan itu ada beberapa data yang sudah kita angkut ke Sister Cloud gitu untuk diteruskan pada saat nanti rilis ya Sister Cloud-nya. Oke, selanjutnya adalah ada di layanan sertifikasi dosen. Layanan sertifikasi dosen saat ini sebetulnya sudah dilakukan penilaian tahap gelombang pertama ya. Jadi gelombang pertama yang sudah kita itu saat ini ya, di mana masih mengakses ke front end-nya atau perguruan tingginya ya, akses perguruan tinggi tahapannya nanti dinilai oleh di kementerian gitu kan, sister kementerian. Nah, ini masih parsial ya, penilaian ada di PT dan di kementerian.
Nah, nanti ke depan ya untuk gelombang kedua ya rencananya di bulan Agustus juga sama, mungkin beda minggu saja setelah rilis cloud ya kan, semua layanan sertifikasi dosen yaitu mengakses ke sister.kemdikbud.id. Jadi semua ke kementerian ya. Jadi yang selama ini dilakukan perubahan pengisian PDB-KPT atau penilaian persepsional di internal perguruan tinggi melalui sisternya perguruan tinggi, nanti ke depan langsung semua para dosen maupun para operator PTPS ya kan itu akses ke sister.kemdikbud.id ya. Jadi tidak lagi ada proses sinkronisasi terhadap usulan-usulan yang setelah pengisian ya. Insya Allah ini mengurangi masalah yang terjadi sampai saat ini ya. Jadi kalau saat ini itu kalau sedang sertifikasi dosen tuh kita tuh udah kayak nungguin kayak sapam. Nih, jadi kalau ada masalah terkait dengan mau siang mau malam kita akan melakukan perbaikan terhadap para dosen yang tidak terangkut atau istilahnya last update terhadap proses sinkronisasi. Nah, ke depan ya karena aksesnya sama ya, tidak ada lagi sinkronisasi ya, itu akan insya Allah akan mengurangi terhadap usulan-usulan yang tidak proses yang pada saat sinkronisasi itu gagal. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah perubahan data dosen. Perubahan data dosen saat ini ya masih dilakukan di dua akses yang berbeda, di mana perubahan data dosen ada dilakukan PDDikti maupun di sister. Ya, ini sebetulnya datanya sama ini, ya kan, dilakukan PDDikti maupun sister. Ya, bedanya di PDDikti itu tidak terlalu rigid, dan di sister itu karena basisnya portofolio, ya kan, perubahan datanya lebih rigid karena diperlukan untuk portofolionya dosen ya, untuk nanti mengusulin karir atau BKD segala macam itu lebih rigid. Nah, perubahan data di PDDikti ya akan ditutup ya tentunya. Jangan sampai di sini ada dua layanan yang sama ya menimpah data yang sama. Nah, ini tentunya ini tidak baik buat kualitas data yang ada di PDDikti ya. Ya, kita akan tutup ya layanan PDDikti untuk perubahan data dosen ya pertanggal 2 Agustus 2023. Jadi sebelum nanti cut off-nya ya, sebelum nanti rilis cloud ya, misalkan tanggal 7 Agustus itu sebelumnya di tanggal 2-nya sudah kita cut off ya yang di PDDikti-nya. Nah, tentunya setelah rilis ya seluruh perubahan data dosen ya akan dapat diajukan hanya melalui sister ya, melalui sister cloud ya tentunya ya, melalui sister cloud ya. Jadi para dosen dan para perguruan tinggi ya diakses ke akses yang sama ya, tanpa harus melakukan sinkronisasi lagi ya. Proses usulan nanti akan langsung terkirim melalui kementerian ataupun LLIT ya, atau KL masing-masing. Jadi kan ada nanti ada tahapan perubahan data dosen yang ada yang untuk PTS di LLIT, untuk PTN di kementerian yang menyetujui. Nah, ajuan data yang sedang prosesnya setelah maintenance atau periode cut off itu tentunya ajuan PDD pada sister akan dilanjutkan ya di sister versi cloud. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum terproses dalam sister yang existing sekarang, sebetulnya jangan khawatir karena kan data itu sudah terangkut ya. Sekarang ini sudah terangkut ke sister cloud ya. Jadi kita sedang uji coba semua. Jadi pada saat nanti cut off ya, jadi kita akan melanjutkan di sister cloud-nya ya untuk proses persetujuan atau validasi terhadap usulan-usulan yang sudah masuk. Nah, selanjutnya untuk PDD pada PDDikti ya, admin PDDikti itu tetap akan diproses walaupun itu sudah di cut off ya tanggal 2 Agustus. Jadi bedanya tidak dapat lagi diusulkan melalui PDDikti gitu ya. Tetapi perubahan data itu melalui sister semua gitu ya. Jadi yang PDDikti yang belum terproses tetap akan diproses melalui PDDikti oleh teman-teman admin di kementerian maupun di LLIT atau di PTK ya. Jadi tetap masih diproses walaupun nanti sudah beralih ke sister cloud. Nah, untuk PDDikti-nya yang di PDDikti ya untuk perubahan data. Nah, selanjutnya untuk registrasi dosen dan penonaktifan dosen tetap ya berlanjut di PDDikti. Jadi sebenarnya di PDDikti itu tadi ada dua layanan ya, sebetulnya ada layanan registrasi dosen ya, ada perubahan data dosen ya. Salah satunya perubahan data dosen itu ada perubahan data pindah home base internal dan eksternal sebetulnya. Nah, yang dipindah itu adalah yang dinonaktifkan itu adalah perubahan data dosen ya, seperti data pokok, pendidikan jabatan fungsional dan sertifikat.
Nah, itu semua sudah tidak lagi bisa lagi diusulkan melalui PD Dikti ya. Nanti semenjak 2 Agustus. Jadi semua ke sister semua ya. Nah, yang melalui usulannya seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi double usulan terhadap usulan yang sama seperti itu. Nah, dari 3 layanan yang saat ini berjalan ya di sister yang perguruan tinggi itu tetap berjalan ya, jangan sampai menunggu sister cloud nih, karena nanti akan kami informasikan selanjutnya pada saat tadi ya cut off-nya ya kan di 2 Agustus misalkan. Nah, itu baru teman-teman di perguruan tinggi tidak lagi melakukan usulan atau perbaikan data di sister ya di perguruan tinggi. Ya, setelah itu nanti dilanjutkan ke sister cloud ya. Jadi sister cloud itu. Jadi data yang ada saat ini akan diteruskan ke sister cloud itu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, khusus nih untuk PTA ya untuk dan KL ada beberapa yang tentunya yang saat ini kalau PTA ini kan nggak, kalau saya lihat kan nggak semua perguruan tinggi yang menggunakan sister sebetulnya. Karena apa? Karena banyak hal ya. Ya tadi mungkin harus karena kan sister yang saat ini kan harus punya server sendiri di beberapa perguruan tinggi. Sementara mengelola server itu kan butuh SDM dan infrastruktur ya di perguruan tinggi, walaupun tadi menyesuaikan itunya ya storage-nya, tetapi saat ini semua perguruan tinggi maupun di bawah Kemdikbud maupun di bawah PTKL atau PTA itu bisa mengakses ya secara langsung melalui sister Kemdikbud. Jadi istilahnya tidak ada alasan lagi perguruan tinggi butuh ya usulan-usulan tadi ya BKD, sertifikasi dosen maupun nanti ke depannya laporan penilaian angka kredit ya ke depan itu tidak ada lagi yang tidak mengakses sister ya untuk usulan-usulan khususnya karir dosen ya. Nah, itu aja dari saya. Jadi ada beberapa yang harus Bapak Ibu atau teman-teman pengelola PD Dikti atau sister yang nanti perlu kerjasamanya terhadap tadi ya layanan-layanan yang ada di sister ke depan. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Mira. Baik, terima kasih banyak atas paparannya Mas Firman. Selanjutnya saya akan membantu untuk menginformasikan mengenai lini masa umum mengenai perilisan sister versi cloud. Buat Bapak Ibu sekalian, di dalam lini masa ini akan ada 4 aktivitas yang akan berjalan dari bulan Juni hingga bulan Agustus. Aktivitas yang pertama yaitu adalah sosialisasi sister. Itu dilakukan saat ini untuk tahap pertama, itu kami akan memaparkan mengenai pedoman-pedoman teknis kepada Bapak Ibu sekalian tentang layanan yang berjalan dan sebagainya. Untuk yang kedua, aktivitas yang kedua adalah update sister PT versi awal Juli. Dan nanti diharapkan pada Bapak Ibu, terutama untuk para pembina PT dan juga admin PT, itu di awal Juli kami akan rilis sister PT versi awal Juli dan Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk melakukan update atau pengkinian dan pembaruan sister PT versi awal Juli. Ya, itu akan dimulai dari minggu pertama bulan Juli hingga minggu ketiga bulan Juli. Di akhir bulan Juli ya. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah layanan dosen. Seperti yang tadi juga sudah diinformasikan oleh Mas Firman, semua layanan dosen akan berjalan seperti biasa, yaitu untuk BKD, Serdos, dan PDD dari bulan Juni kemarin hingga nanti di akhir bulan Juli, itu semua layanan dosen dapat dilakukan, dikerjakan ataupun diunggah ke dalam platform seperti biasa dan berjalan seperti biasa. Jadi belum ada perubahan yang signifikan, jadi masih berjalan. Nah, aktivitas yang keempat adalah rilis sister terbaru versi cloud. Ini akan terjadi di bulan Agustus, tetapi sebelumnya mungkin kami juga akan menginformasikan bahwa di minggu pertama bulan Agustus, yaitu tanggal 4 sampai 6 Agustus, kan terjadi maintenance mode. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat maintenance mode ini? Kami akan melakukan perpindahan data dan memastikan semua konsistensi data itu berpindah ke sister cloud secara optimal.
Tetapi di saat maintenance mode ini, semua kegiatan dilakukan, perubahan password dilakukan pada saat maintenance mode di tanggal 4 hingga 6 Agustus ini. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu harap memperhatikan untuk tanggalnya. Jadi sampai akhir Juli itu masih bisa seperti biasa. Kemudian untuk di minggu pertama mulai tanggal 4 sampai 6 Agustus akan terjadi maintenance mode, dan di minggu kedua kurang lebih tanggal 7 Agustus akan terjadi perilisan sistem versi cloud terbaru. Nah, di sini layanan dosen akan berpindah juga ke sistem versi cloud, termasuk perubahan data dosen itu akan satu pintu di sistem. Nah, pada saat minggu kedua ini, saat selesai perilisan, kami akan melakukan sosialisasi untuk perilisan sistem terbaru untuk yang versi cloud, dengan menginformasikan lebih detail lagi apa sih yang harus dilakukan step by step-nya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, itu juga akan kami lakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di minggu kedua setelah selesai perilisan, kami akan menginformasikan untuk tindak lanjutnya sosialisasi untuk yang versi ini. Gitu. Oke, selanjutnya kami juga akan memaparkan mengenai pedoman teknis terkait dengan sister. Secara umum saya akan membantu untuk menjelaskan mengenai panduan-panduan informasi apa saja sih yang akan terjadi saat transisi ini, terutama di bulan Juli ya, sebelum masuk ke sister versi cloud. Nah, selanjutnya nanti untuk pedoman teknis pengguna untuk setiap layanan akan dibantu oleh dari teman-teman direktorat. Saya akan membantu juga untuk memaparkan mengenai panduan informasi untuk para pembina PT dan juga admin PT secara general Bapak Ibu. Jadi, informasi pertama yang harus diketahui itu adalah mengenai update sister PT. Di sini Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu pembina ataupun admin PT, mohon melakukan cek status versi perguruan tinggi untuk di masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu, apakah sudah melakukan pembaruan untuk versi terbarunya gitu ya. Kalau belum, mohon segera melakukan pembaruannya yang versi bulan Juli. Jadi nanti deadline-nya, tenggat waktunya untuk melakukan update hanya sampai 21 Juli. Nah, nanti kalau Bapak Ibu perguruan tinggi, terutama para admin PT tidak melakukan pembaruan ini, maka akan ada beberapa resiko-resiko yang terimpact pada sistem-sistem Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, poin yang kedua, itu juga nanti akan ada, jika memang ada kendala teknis dari Bapak Ibu sekalian ketika melakukan update versi, itu Bapak Ibu silahkan kumpulkan informasinya dan mengisi form. Nanti di sini linknya juga akan kami bagikan dan juga materi juga akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat formulir ini untuk diisi dan dilaporkan ke pusat bantuan. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali, apa sih pusat bantuan? Kami akan menginformasikan lebih detail di akhir sesi mengenai pusat bantuan. Nanti ketika ada kendala teknis saat melakukan pengupdatean atau pengkinian versi, Bapak Ibu bisa klik di sini, nanti ada formulirnya yang dapat diisi dan dilaporkan ke pusat bantuan. Dan yang ketiga adalah melaporkan URL sister PT dengan mengisi form laporan ini. Nah, nanti ini bisa diunduh di sini dan kemudian nanti dilampirkan ketika Bapak Ibu melaporkan ke pusat bantuan untuk keperluan transisi. Nah, untuk poin informasi yang kedua, pelaksanaan BKD semester genap untuk 2022 dan 2023 selama bulan Juni hingga bulan Juli, seperti tadi juga sudah diinformasikan kembali, masih berjalan akan seperti biasa, gitu ya. Jadi nanti sampai akhir Juli itu tidak ada perubahan. Tanggal 4 sampai 6 Agustus nanti akan ada maintenance mode dan tidak bisa melakukan update apapun ataupun kegiatan apapun di dalam platform sister. Nah, setelah rilis di bulan Agustus
semua proses ini akan dilanjutkan di sistem Versi Cloud. Jadi jangan khawatir, semua data-data yang sudah masuk ketika melakukan proses ini akan langsung masuk juga di dalam sistem Versi Cloud. Oke, kemudian informasi yang ketiga adalah mengenai perubahan PDD menjadi satu pintu. PDD akan berubah menjadi satu pintu di dalam sistem. Kemudian tanggal pengajuan terakhir via admin PDDT itu tanggal 2 Agustus. Ini adalah cut-off-nya. Kemudian jika memang ada rencana perubahan final approval ke LLDQ untuk PTS itu di admin PDDT. Nah, ini akan ada penginformasian lebih lanjut nih mengenai informasi ini. Gitu. Selanjutnya mengenai Serdos dan juga PAK. Serdos gelombang 2 nanti akan diumumkan dan diinformasikan di sesi terpisah. Kemudian PAK ataupun PAK transisi juga akan tetap terus berjalan sesuai dengan informasi dan belum ada perubahan dan ini nanti belum ada di sistem kita. Dan untuk poin kelima mengenai maintenance mode, kami mengingatkan kembali saat maintenance mode semua perguruan tinggi itu tidak dapat melakukan apapun dan tidak dapat diakses nih untuk sementara waktu selama 3 hari dari tanggal 4 hingga tanggal 6 Agustus. Jadi di sini kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya, jika ingin melakukan kegiatan di dalam platform silahkan dilakukan sebelum tanggal 4 sampai 6 Agustus ini karena saat ini semua kegiatan tidak dapat dilakukan karena akses kita tutup sementara. Gitu. Nah, terakhir adalah informasi mengenai dukungan teknis. Dukungan teknis yang nanti kami akan informasikan adalah 2 update fitur baru yaitu adanya pusat informasi dan juga adanya pusat bantuan yang akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam memperoleh informasi dan juga jika ada keluhan-keluhan yang Bapak Ibu alami gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan bisa melihat pusat bantuan ataupun pusat informasi di dalam widget gitu ya. Nah, fitur ini akan tersedia untuk tombol-tombol pusat informasi ataupun tombol pusat bantuan itu akan tersedia jika Bapak Ibu sudah melakukan update versi bulan Juli ya. Nah, ataupun nanti di versi cloud yang bulan Agustus itu juga akan muncul tombol pusat bantuan pun pusat informasi ini gitu. Nah, seluruh perguruan tinggi itu ketika melakukan ataupun melaporkan jika ada kendala teknis ataupun pertanyaan ataupun informasi terkait update versi dan sebagainya itu jika ingin melaporkan hanya melalui satu kanal yaitu melalui pusat bantuan dan laporan itu akan kami tindak lanjuti melalui kanal itu. Tetapi jika Bapak Ibu bertanya ataupun melakukan pelaporan di luar kanal pusat bantuan kami tidak akan proses. Nah, jadi nanti mungkin kami akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai pusat bantuan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah cara ataupun panduan Ibu melakukan cek versi PT di pembinaan ataupun perguruan tinggi masing-masing gitu ya, melalui sister pusat. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengunjungi website ini sister.kemdikbud.go.id/versi_sister. Kemudian Bapak Ibu cek kolom versi. Dan di sini nanti ada last link-nya gitu ya. Nah, nanti di sini bisa terlihat Bapak Ibu perguruan tingginya itu sudah terupdate sampai versi apa gitu ya. Nah, ini akan terlihat di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini akan ada pedoman teknis mengenai perbaruan Sister PT versi Juli. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di dalam kolom chat. Nanti tim kami akan membantu menjawab melalui chat dan forum diskusi akan kami buka nanti setelah selesai pemaparan untuk pedoman-pedoman teknis berikut ini. Oke, untuk sesi berikutnya
Saya akan serahkan kepada Mas Tito untuk menjelaskan mengenai pedoman teknis perbaruan sistem PP versi Juli. Silakan Mas Tito. Baik, terima kasih Mbak Mira. Selamat siang ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon izin melanjutkan ya berkaitan dengan detail pedoman teknis poin A gitu ya, pembaruan sister PT. Jadi ini merupakan langkah awal gitu ya sebelum kita nantinya melakukan proses transisi ke sister versi cloud gitu. Sehingga seperti yang sudah disampaikan ya di awal oleh pimpinan, oleh Pak Direktur gitu ya, kemudian tadi ada Mas Firman bahwa proses transisi ke sister versi cloud ini juga membutuhkan dukungan gitu ya dari Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi terutama. Salah satunya atau yang utama atau yang pertama di sini adalah terkait pembaruan sister di PT masing-masing seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya dari sisi admin PT. Untuk saat ini, ya, versi sister di PT itu adalah 15 Mei yang terakhir 2023. Nah, nantinya di bulan Juli untuk melakukan proses transisi nantinya di bulan Juli kami akan rilis ya sekali lagi versi sister PT gitu ya. Untuk tanggalnya nanti akan diinformasikan kembali untuk menunjang persiapan proses transisi sister yang versi cloud. Jadi untuk saat ini silakan dicek gitu ya apakah versinya sudah di 15 Mei atau belum gitu ya. Kalau belum silahkan diperbarui. Kemudian di poin kedua lakukan sinkronisasi secara berkala gitu ya. Jadi poin pertama untuk saat ini yang Bapak Ibu mungkin bisa lakukan adalah melakukan pengecekan apakah versinya sudah 15 Mei, kemudian melakukan sinkronisasi. Nah di bagian bawah ada beberapa risiko ya yang coba kami sampaikan gitu ya. Yang pertama terkait inkonsistensi data. Ini kaitannya dengan pembaruan versi tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yaitu proses BKD atau proses penggunaan layanan BKD oleh baik itu oleh dosen gitu ya, oleh asesor gitu ya. Itu yang nantinya juga dapat terkendala jika belum diperbarui versinya. Dan yang ketiga, jika dosen menggunakan versi sister yang salah gitu ya. Nah, ini tadi layanannya bisa jadi gitu ya. Layanan yang digunakan itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, dari sisi pimpinan ya, mungkin ini dukungan yang juga diperlukan dari sisi pimpinan untuk juga menginformasikan gitu ya. Jika sister PT tidak terupdate gitu ya atau tidak diupdate untuk saat ini adalah 15 Mei 2023, maka resiko yang terus kami highlight gitu ya terkait inkonsistensi data. Jadi akan ada perbedaan, bisa jadi akan ada perbedaan antara data yang tersimpan di sister PT dengan data yang ada di sister nantinya di versi cloud. Nah, konsekuensinya tentu saja data yang sudah diisi bisa jadi tidak termigrasi secara keseluruhan gitu ya. Dan juga ketika melanjutkan penggunaan sister di versi cloud, dosen juga dapat mengalami kendala gitu ya karena data-data yang tadinya lengkap jadi belum lengkap seperti itu. Lanjut Mbak. Nah ini mungkin secara teknis ya Bapak Ibu sekalian mungkin yang sebagai admin PT ya bisa melakukan pengecekan. Yang pertama di menu pengaturan, kemudian nanti masuk ke bagian sub menu perbarui versi gitu ya. Jadi masuk sebagai admin PT, kemudian masuk ke bagian pengaturan, dan selanjutnya pilih perbarui versi. Kemudian di slide berikutnya akan ditampilkan halaman pembaruan versi ya. Jadi di bagian halaman ini Bapak Ibu yang sebagai admin PT bisa
sehingga nanti secara sistem juga akan otomatis memperbarui aplikasi gitu. Lalu kemudian setelah proses pembaruan aplikasi selesai, ini adalah versi terbatas ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai tambahan gitu ya, bahwa untuk beberapa sister PT di VM itu, sister PT yang VM itu ada beberapa VM yang memiliki akses untuk melakukan pembaruan dari komen ya, atau dari VM-nya langsung. Jadi dalam hal ini bisa mengikuti poin 1, 2, dan seterusnya sampai poin 5. Jadi kalau memang dari halaman aplikasi itu tidak memungkinkan gitu ya, bisa dilakukan langsung dari VM aplikasi gitu. Selanjutnya. Nah ini yang juga sangat penting ya, tadi sudah disampaikan berulang kali bahwa setelah lakukan pembaruan silakan masuk ke bagian sinkronisasi ya, di pengaturan sinkronisasi. Selanjutnya. Nah ini sebagai tambahan ya, jadi beberapa catatan ya untuk perguruan tinggi yang sedang proses merger atau alih bentuk gitu ya. Jadi dapat diselesaikan prosesnya terlebih dahulu gitu ya. Dapat diselesaikan prosesnya terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa melakukan update atau install versi yang 15 Mei karena sudah disediakan juga gitu ya. Nah, untuk pembina PT yang sedang dalam proses merger, jika memang membutuhkan dukungan, itu bisa disampaikan di kanal pusat bantuan yang sudah kami sediakan ya. Jadi bisa melalui pusat bantuan yang sudah disediakan agar tim dapat melakukan follow up atau penanganan sesuai dengan kebutuhan atau permohonan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya untuk PT yang statusnya tidak aktif, tentu saja ini sudah bisa diabaikan ya dalam tanda kutip. Jadi tidak ada tindak lanjut yang perlu dilakukan ya untuk PT yang statusnya sudah tidak aktif, seperti itu. Kemudian untuk yang sisi kanan saya pikir ini bisa kita lewati ya. Jadi maksudnya karena ini untuk LLDikti ya, dalam hal ini Bapak Ibu peserta yang hadir pada siang hari ini adalah PT di lingkup kementerian lain ya, seperti itu. Jadi mungkin yang perlu saya tekankan sekali lagi tadi adalah pembaruan versi dan sinkronisasi gitu ya. Karena kalau hanya diperbarui versinya tapi tidak disinkronisasi, kami di tim pusat gitu ya tidak bisa melakukan monitoring secara berkala gitu ya, sehingga mungkin kebutuhan yang atau bantuan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu di perguruan tinggi tidak tersampaikan gitu ya secara data, seperti itu. Mungkin itu selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Mas Ya, Tito. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan pemaparan mengenai pedoman teknis layanan BKD. Saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak Jimmy. Ya, terima kasih Mbak Mirza. Ya. Mbak Mira, suaranya kedengaran ya Mbak Mira ya? Jelas Pak Jimmy, silakan Baik, Pak. Alhamdulillah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat nih buat pimpinan perguruan tinggi dan Bapak Ibu pimpinan di perguruan tinggi dan di kementerian masing-masing, dan Bapak Ibu yang selaku tim teknis, admin, sister, BKD di perguruan tinggi. Jadi pada prinsipnya kalau untuk lini masa BKD dalam transisi ke sister, itu pada prinsipnya tadi mungkin sudah dijelaskan juga pada detailnya sama Mas Firman, sama Mas Tito. Jadi intinya yang terlibat di dalam sister di sini, terutama untuk laporan kinerja dosen, kan tiga aja yang terlibat. Jadi ada dosennya sebagai peserta, kemudian ada asesor yang nanti akan melakukan penilaian LKD, dan ada nanti admin unit BKD di perguruan tingginya. Jadi pada saat masa transisi di sini, terutama untuk dosen dan peserta, kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu sekarang lagi proses pengisian LKD, terutama untuk yang semester genap yang lagi berjalan. Kan ada beberapa perguruan tinggi yang sudah selesai kalender akademik genapnya. Jadi sudah ada beberapa yang sudah melaporkan kinerjanya, tapi kita belum tahu apakah sudah menilai apa belum. Jadi kalau prosesnya
di dosennya memang sudah mengisi, melaporkan kinerja, itu tetap prosesnya berjalan seperti biasa. Nah, kemudian begitu juga nanti asesor. Mana tahu nanti ada beberapa perguruan tinggi di sini yang sudah melakukan proses penilaian. Jadi yang penting proses penilaian tetap berjalan seperti biasa. Jadi nanti pada saat itu yang perlu diperhatikan adalah versi dari sisternya, seperti yang dijelaskan Mas Rizky tadi sama Mas Firman. Begitu juga nanti yang di unit BKD internal. Jadi nanti pada saat di bulan Agustus, kalau sudah masuk ke yang di sister yang persiklot, itu nanti prosesnya akan berjalan di sister yang persiklot. Begitu juga nanti asesornya pun begitu juga. Nantinya seperti itu. Mungkin next Mbak Mira. Kemudian nanti poin-poin yang Bapak Ibu perlu perhatikan untuk BKD genap 2022-2023 seperti yang dijelaskan Pak Iwan juga nanti. Tadi bahwasanya sekarang itu memang terakhir dari laporan kinerja dosen yang sesuai PU BKD 2021. Di sana kan untuk kewajiban khusus. Nah, ini terakhirnya nih di genap 2022-2023 di sini. Jadi yang perlu diperhatikan salah satunya pertama itu yang dijelaskan tadi, versi sister di perguruan tingginya. Jadi perlu dipastikan versinya yang sudah 2023 ke atas. Tapi kalau ke atasnya mungkin belum ya Mas itu ya. Jadi sekarang yang terakhir adalah versi yang 15 Mei-nya. Kemudian untuk dosen yang belum memulai pengisian. Nah, jadi untuk dosen yang belum pengisian, terutama untuk yang data pengajaran. Jadi untuk data pengajaran, biasanya kan Bapak Ibu tersebut laporan kinerja kemudian ngeklaim. Kemudian melampirkan buktinya dalam bentuk dokumen, PDF. Nah, sekarang ini yang agak berbeda sedikit dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti bukti klaiman Bapak Ibu, terutama untuk yang pengajaran, itu nanti akan disimpan di link atau di tautan, apakah nanti disimpan di repositori perguruan tinggi, atau nanti mungkin di Google Drive, yang penting sifatnya yang open link, yang bisa diakses sama asesor nantinya. Jadi nantinya kalau misalnya nih Bapak Ibu sekarang lagi proses pengisian, tapi kan belum berubah ke persiklot, nggak masalah, isi dulu aja dalam bentuk tersebut. Tapi kalau bisa dari sekarang, tolong disimpan dalam bentuk URL tautan. Jadi nanti mana tahu perguruan tinggi Bapak Ibu menilainya setelah dalam bentuk sister yang persiklot. Nah itu nanti nggak bakalan ketarik data yang dalam bentuk PDF tadi. Kemudian nanti yang asesor dan dalam proses penilaian atau mungkin dosen yang sedang dalam proses penilaian simpan permanen, jika penilaian dilakukan sebelum pindah ke cloud, penilaian masih tetap seperti biasa. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah melaporkan kinerja, kemudian klaimannya dalam menampilkan dalam bentuk PDF tadi, dan dinilai sekarang. Kalau dinilai dalam versi sekarang, masih aman. Nggak perlu melampirkan dalam bentuk URL tadi. Dari sini. Kemudian jika penilaian dilakukan setelah pindah ke sister cloud, nah itu nantinya tugas dari salah satu admin BKD bertambah nih, mengembalikan laporan kinerja BKD tadi ke dosen untuk diperbaiki, terutama nanti yang di klaim pengajarannya saja. Jadi itu yang akan dilampirkan URL yang diminta tadi. Jadi untuk klaim pengajaran itu disimpan di URL atau tautan atau link yang sifatnya open access. Apakah nanti di repositori perguruan tinggi atau mungkin di Google Drive Bapak Ibu nantinya. Lanjut Mbak Mira. Nah ini nanti Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu lagi ngisi, coba dicek nantinya. Jadi Bapak Ibu yang lagi mengisi laporan kinerja, bisa dicek langsung. Jadi tinggal mengetik nih di laman Bapak Ibu nantinya ketikkan alamat web sister PT-nya /klik versi. Nah nanti akan muncul sudah versi berapa. Kalau versinya sudah 15, aman. Tapi kalau sebelum itu versinya masih di bawah 15 Mei 2023, itu tolong dikonfirmasi ke admin untuk melakukan update versinya nanti. Lanjut Mbak Mira. Nah, kemudian nanti sini yang perlu diperhatikan lampiran bukti seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya untuk dokumen pengajaran, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga itu, apa-apa aja dokumen yang di pengajaran tadi, misalnya untuk melaksanakan perkuliahan, misalnya perkuliahan tersebut mulai dari SK mengajar, kemudian rekapitulasi kehadiran sama nilai mahasiswa, biasa akan diklaim dalam satu
file dokumen dalam bentuk PDF, itu yang diupload sama Bapak Ibu dosen untuk klaimnya. Nah, tersebut membimbing KKN atau PKL misalnya, atau membimbing tesis, atau misalnya Bapak Ibu nanti yang membimbing laporan tugas akhir mahasiswa, itu nanti tolong disimpan di URL. Nah, mungkin itu yang agak berbeda dengan versi sebelumnya. Karena kalau sebelumnya diklaim dalam bentuk file dokumen dan bentuk PDF tadi, kalau sekarang mengisi lampiran aktivitas dalam bentuk tautan dokumennya. Kemudian dosen yang sedang proses pengisian yang belum tersimpan permanen, seperti yang dijelaskan tadi juga, tolong diperbaiki. Nah, itu salah satu tugas dari admin tadi untuk memperbaiki. Jadi meminta nanti dari dosen mengembalikan usulannya tadi terhadap dosen untuk diperbaiki lagi sama dosen usulan tersebut. Lanjut, Mbak Mira. Nah, ini untuk yang asesor BKD. Tadi untuk dosennya, sekarang untuk asesornya. Jadi penilaian laporan dosen sebelum dan setelah rilis versi membutuhkan penanganan yang berbeda. Salah satunya nanti kita lihat di sini, jika nanti penilaian laporan BKD sebelum rilis sister Persiklot, berarti proses penilaian masih seperti biasa. Jadi bagaimana proses-proses sebelumnya berjalan, itu berarti kelemahan pengajaran tadi yang disampaikan melalui tautan, kalau dilakukan sebelum Persiklot berarti masih dinilai masih prosesnya masih seperti biasa. Kemudian hasil penilaiannya akan muncul nanti di Persiklotnya. Kemudian jika penilaian nanti dari perguruan tinggi Bapak Ibu dilakukan setelah rilis sister Klot, maka jika bukti pengajarannya diunggah dosen dalam bentuk PDF, maka nanti Bapak Ibu dosen selaku asesor tidak akan bisa membuka kelemahan untuk pengajarannya. Karena laporan kinerjanya tersebut, terutama untuk pengajaran, itu kan diklaim dalam bentuk URL tadi, disimpan di URL-nya. Tapi kalau nggak tahunya disimpan kemarin dalam bentuk PDF, otomatis nanti itu pekerjaan dari admin lagi untuk mengembalikan ke dosen. Berarti asesor pun tidak akan bisa melihat lagi nantinya. Cuma nanti jika bukti pengajaran sudah diunggah dalam bentuk tautan, otomatis nanti para asesor dapat melihat kelemahan dari dosen yang bersangkutan. Lanjut, Mbak Mira. Nah, ini bentuk panduan untuk mengunggah bukti dokumen dalam bentuk format tautan. Jadi biasanya di dalam upload dokumen kan Bapak Ibu biasanya mungkin tidak ada tautan dokumennya. Sekarang sudah ada tuh untuk di menu tautannya, nama dokumennya apa, keterangan, kemudian jenis dokumen yang Bapak Ibu klaim apa. Misalnya dokumennya SK membimbing. Nah, berarti kalau kita membimbing mahasiswa, otomatis kan mulai dari SK, berita acara bimbingan, sampai pengesahan. Kan biasanya itu yang dilampirkan. Nah, sekarang yang diminta itu adalah tautan dokumennya. Jadi dokumen tadi disimpan dalam bentuk file, dalam bentuk URL, apakah dalam repository atau Google Drive. Nah, itu yang di input, di copy, diketik di tautan dokumen yang nomor 2 ini. Nah, itu nanti kan tautannya, kemudian baru diklik disimpan. Lanjut, Mbak Mira. Nah, ini untuk yang admin, kalau nanti misalnya pada saat proses pelaporan kinerja dosen yang sudah melaporkan. Nah, kemudian data pengajaran masih melaporkan kelemahannya itu masih menggunakan dokumen dalam bentuk PDF. Otomatis nanti kan kalau pada saat dia migrasi ke Persiklot, otomatis kan asesor nggak bisa membuka kelemahannya. Nah, ini tugas dari admin BKD untuk mengembalikan LKD BKD dosen terkait untuk diperbaiki. Jadi nanti misalnya ada dosen A yang sudah terlanjur melaporkan kinerja, tapi kelemahan dari pengajarannya masih berupa dokumen dalam bentuk PDF, belum dalam bentuk URL yang tersimpan di repository. Nah, ini tugas dari salah satu tambahan bagi admin BKD nantinya. Kalau kelemahan dosen tersebut sudah dilaporkan dan kelemahannya masih menggunakan dokumen. Jadi nanti dikembalikan lagi sama admin ke dosen, nanti dosen akan memperbaiki, dilaporkan lagi, baru bisa dinilai sama asesor. Nah, nanti baru disahkan lagi.
Mungkin cukup itu ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jimmy atas pemaparannya mengenai layanan BKD. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi mengenai layanan BKD. Untuk selanjutnya adalah domain teknis untuk layanan perubahan data dosen yang akan disampaikan oleh Pak James. Silakan Pak James, waktu dan tempatnya saya berikan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mira. Kepada yang saya hormati pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Agama di wilayah Kementerian Agama, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Swasta wilayah 1 sampai dengan 15, dan pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pedoman teknis layanan perubahan data dosen versi Sister Cloud. Kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, aktivitas untuk layanan Sister versi Cloud tidak berbeda jauh dengan layanan dengan versi yang sekarang, di mana perilisan Sister ini yang sekarang ini tetap melewati 3 tahap yang dilalui, yaitu dari dosen dan teknik yang mengajukan ajuan perubahan data dosen dan teknik, diverifikasi oleh admin PT, dan yang terakhir divalidasi oleh LLDikti, pembina dan pusat Kemendikbudristek, di mana untuk yang perguruan tinggi swasta atau dengan yang PT untuk perguruan tinggi swasta berakhir di LLDikti. Untuk versi Sister yang versi Cloud ini, itu akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli, di mana rilis Sister perguruan tinggi versi awal Juli dilakukan, di mana tetap seperti yang biasa dilakukan. Lalu oleh admin PT dilakukan proses perubahan data dosen untuk pengajuan dan validasi atau verifikasi di admin PD Dikti dan Sister seperti biasanya juga. Lalu diajukan lagi setelah diverifikasi oleh PT admin, itu akan lanjut ke Sister pusat Kemendikbudristek dan melakukan proses perubahan data dosen untuk divalidasi oleh admin Sister pusat. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, tidak ada perubahan yang drastis dari versi Sister yang sekarang kita gunakan ke versi Sister versi Cloud. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir datanya akan hilang atau akan berubah. Tetap akan kami amankan data Sisternya Ibu dan Bapak. Nah, untuk selanjutnya kita pada minggu pertama bulan Agustus akan melakukan cut off ajuan PDD di PD Dikti, insya Allah tanggal 2 Agustus. Nah, dalam cut off ini, insya Allah kami akan membersihkan ajuan-ajuan yang Bapak Ibu ajukan sebelum tanggal 2 Agustus. Nah, selanjutnya pada tanggal 4 dan 6 Agustus akan terjadi maintenance mode. Nah, begitu juga dengan pada saat keadaan maintenance mode ini, kita akan tetap lakukan pembersihan ajuan-ajuan PDD, baik itu data pribadi, kepangkatan, fungsional, pendidikan formal, dan sertifikasi yang diajukan oleh Bapak Ibu. Kita akan tetap kerjakan. Selanjutnya, insya Allah juga pada tanggal minggu kedua bulan Agustus, itu akan kami rilis Sister yang versi Cloud, di mana ajuan-ajuan yang sudah Bapak ajukan sebelumnya, sebelum cut off, itu nanti pasti akan muncul di Sister versi Cloud. Selanjutnya, di Sister versi Cloud ini tetap bagi Bapak Ibu dosen dan tendik mengajukan perubahan data di Sister yang versi Cloud, sama dilakukan seperti ajuan-ajuan sebelumnya. Selanjutnya, admin PT itu yang versi Cloud mengajukan perubahan data dosen hanya penempatan dan status tugas saja. Yang kedua, melakukan validasi ajuan PDD yang diajukan oleh dosen.
tetap ya diverifikasi oleh admin PT. Selanjutnya itu untuk yang di tingkat level LLDikti pembina dan pusat Kemendikbudristek tetap akan melakukan validasi PDD yang diajukan oleh dosen, melakukan validasi ajuan PDD yang diajukan admin PT, penempatan, dan status tugas. Nah, di di aplikasi PD Dikti, itu LL-Dikti pembina pusat akan memvalidasi hanya perubahan status keaktifan dosen. Artinya, PDD yang diajukan di PD Dikti itu hanya ada penaktifan dan penonaktifan. Jadi untuk PDD yang lainnya seperti perubahan jabatan fungsional, pendidikan, sertifikasi dan bukan juga oleh pusat ajuan PDD yang diajukan sebelum 2 Agustus tetap akan kami bersihkan. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir dengan PDD yang Bapak Ibu ajukan sebelum versi cloud, tetap akan kami validasi. Baik Mbak Mira, lanjutnya Mbak. Oke, nah perlu Bapak dan Ibu ketahui, pedoman teknis terkait perubahan Sister versi cloud ini, setelah Sister versi terbaru rilis, dosen dan tenaga kependidikan perlu mengajukan perubahan data dosen secara mandiri di Sister. Ini salah satu contohnya untuk ajuan dari dosen dan tenaga kependidikan, mengajukan perubahan data dosen atau tendik bisa melalui menu navigasi pada Sister yang terletak di sebelah kiri profil ini, lalu dapat memilih perubahan yang diinginkan sesuai dengan seperti gambar dimaksud. Misalkan Bapak dan Ibu akan merubah data pribadi, maka di profil Sister itu Bapak dan Ibu tinggal mengklik data pribadi aja, atau mengklik jabatan fungsional yang mau diajukan, baik itu perubahan maupun ajuan baru, atau kepangkatan yang akan Bapak Ibu ajukan. Jadi kalau diklik data pribadi, apa yang akan Bapak dan Ibu ajukan? Misalkan perubahan nama yang tadinya namanya disingkat karena sesuai dengan ijazah terakhir yang digunakan ternyata namanya nggak disingkat, itu bisa diperbaiki. Begitu juga dengan tempat dan tanggal lahir, NIK juga bisa diperbaiki di sini. Untuk perubahan pendidikan formal, misalkan masih S2, Bapak dan Ibu ternyata udah lulus S3, itu bisa diklik aja pendidikan formalnya dengan mengajukan ajuan baru. Tetapi kalau seandainya di pendidikan formal tersebut sudah ada sebelumnya tetapi nomor ijazahnya salah, tanggal kelulusannya salah, atau tahun masuk dan tahun lulusnya juga belum diisi, maka bisa mengajukan di ajuan ubah data. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan sertifikasi. Apa yang salah bisa diperbaiki di sini. Apa mengajukan ajuan baru atau mengajukan ubah data. Selanjutnya, tahap kedua yaitu untuk admin perguruan tinggi, yaitu mengajukan perubahan data dosen untuk penempatan. Misalkan status kepegawaian dan status ikatan kerja. Seperti yang sudah tadi Kang Firman jelaskan, bahwa status kepegawaian dan status ikatan kerja itu berbeda. Nah, serta bisa juga merubah PDD-nya status keaktifan, di mana status keaktifan dosen tersebut atau tendik tersebut apakah sedang cuti, tugas belajar, izin belajar, dan sebagainya. Bisa melalui menu sesuai dengan gambar yang dimaksud contoh seperti ini. Yaitu jadi tetap masuk di data profil, kita pilih penempatan, menu PDD penempatan, baru ajukan perubahan data. Nah, apakah status tersebut masih aktif, cuti, tugas belajar, izin belajar, dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya versi cloud ini, itu data-data Bapak dan Ibu yang mengajukan tidak tumpang tindih. Misalkan seandainya kalau memang ada perubahan data pendidikan, biasanya seperti yang sudah Kang Firman tadi sebutkan, lama nunggunya, perlu sinkronisasi dulu dan sebagainya. Jadi karena mungkin tidak sabar,
kok belum berubah-berubah di sisternya. Akhirnya dosen tersebut mengajukan lagi. Akhirnya pas kami validasi, pas kami setujui, gelarnya jadi double. Jadi doktor, PhD, seperti itu. Insya Allah dengan adanya sister versi cloud ini tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Selanjutnya Bu Mira. Ting-tong. Nah, oke. Nah, ini perlu saya sampaikan juga untuk perguruan tinggi yang belum mempunyai sister, yang belum ya, ini udah di garis bawah ini, mantap sekali, belum mempunyai sister. Pertama yang harus dilakukan setelah versi sister cloud rilis di awal Agustus, seluruh perguruan tinggi dapat mengakses melalui tautan sister.kemdikbud. Yang kedua, perguruan tinggi perlu menghimbau satuan pendidikan untuk membuat akun dan menggunakan sister agar dapat melakukan perubahan data dosen dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, panduan penggunaan layanan perubahan data dosen atau tendik pada sister akan dibuatkan dan ditambahkan melalui SSD sister. Nah, jadi nanti kalau udah ditambahkan melalui SSD sister, Bapak dan Ibu bisa mendownload panduan penggunaan layanan PDD di Sister Cloud. Nah, yang terakhir, dibutuhkan adanya admin perguruan tinggi dan admin atau operator tenaga kependidikan untuk melakukan verifikasi dan validasi ajuan PDD pada Sister. Nah, ini perlu diingatkan nih, sekali lagi nih, tadi udah sama Mas Firman Kang Firman diberitahu, sama Mas Tito juga diberitahu, sama udah Jimmy juga tadi udah diingatkan kembali. Jadi untuk melakukan verifikasi dan validasi ajuan PDD pada sister itu harus aktif dari teman-teman admin PT atau admin atau operator TND. Oke Mbak. Nah, yang tadi yang kita bahas itu melalui aplikasi sister. Nah, sekarang kita melalui ajuan PDD PTS pada admin PD Dikti. Nah, tadi ini ya, tadi di sister, sekarang di PD Dikti. Perubahan level verifikasi menjadi LL Dikti sebagai level verifikasi akhir untuk ajuan PDD perguruan tinggi swasta pada platform admin PD Dikti setelah rilis sister versi cloud. Artinya, nanti ajuan-ajuan PDD dari perguruan tinggi swasta itu akan berakhir pada levelnya LL Dikti. Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu ketahui, perubahan data dosen di PD Dikti itu hanya ada satu menu. Hanya ada satu menu. Yang tadinya 5 menu, jadi sekarang hanya satu menu, yaitu hanya ada data pokok. Nah, rencana perubahan final approval LL Dikti untuk PTS di admin PD Dikti akan ada penginformasian lebih lanjut lagi. Nah, cuman saya ingatkan di sini, jadi Bapak dan Ibu admin jangan kaget kalau membuka PDD di aplikasi PD Dikti itu yang muncul hanya satu menu, yaitu data pokok aja. Jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti mengisi data pokok ini hanya untuk menstatuskan dosen tersebut atau tendik tersebut apakah masih aktif, apakah non-aktif. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu mengajukan non-aktif, nanti di situ akan ada menu pilihan, apakah pensiun, apakah sudah pensiun, apakah mengundurkan diri, apakah dikeluarkan, atau apakah yang bersangkutan sudah wafat. Seperti itu. Nanti menunya akan seperti itu. Dan akan penginformasian akan lebih lanjut lagi. Nanti akan kami beritahukan kepada Bapak dan Ibu. Oke Mbak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini dah. Makasih banyak Ibu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jis. Siap. Paparannya. Selanjutnya saya akan membantu untuk memaparkan sedikit pedoman teknis mengenai maintenance mode dan juga release sister untuk yang versi cloud. Nah,
maintenance mode itu akan berjalan pada tanggal 4 sampai 6 Agustus. Seperti tadi juga sudah diinformasikan di depan bahwa pada saat maintenance mode ini semua akses sistem akan dibatasi agar sentralisasi data di dalam sistem versi cloud dapat berjalan dengan optimal. Nah, tujuannya apa sih Bapak Ibu adanya maintenance mode ini? Jadi kami di sini ingin memastikan semua data-data di sister PT dan juga sister pusat itu tidak bertambah terlebih dahulu. Jadi kami akan melakukan pengkinian terlebih dahulu, kemudian hingga rilis sister yang versi cloud. Nanti setelah fase perilisan, aktivitas akan kembali dijalankan dengan versi yang terbaru, yaitu si versi cloud ini. Nah, tujuan yang kedua, kami juga ingin memastikan sinkronisasinya berjalan dengan optimal agar tidak ada data-data yang tertinggal di dalam platform sister PT. Nah, apa yang terjadi nanti saat maintenance mode di tanggal 4 sampai 6 Agustus ini, selama 3 hari ya. Nah, itu para pengguna, Bapak Ibu, dosen, ataupun admin PT, itu tidak dapat menggunakan ataupun mengakses sistem PT. Jadi di sini tidak dapat login, tidak dapat melakukan pendaftaran, ataupun reset password juga tidak bisa dilakukan. Nanti akan ada informasinya di dalam platform bahwa sedang ada perbaikan, gitu ya. Nah, di sini semua pengguna tidak dapat mengakses, dan yang terjadi nanti akan ada pertukaran data nih antara sistem PT, aplikasi kampus API, itu juga tidak dapat dilakukan. Nah, selanjutnya, itu nanti akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi maintenance mode, Bapak Ibu bisa lihat di sini akan ada box informasi mengenai sister sedang masa perbaikan hingga tanggal 6 Agustus gitu. Ini di sini masih contoh saja. Jadi di sini akan ada notifikasi bentuknya seperti ini di halaman ketika Bapak Ibu masuk mencoba untuk login gitu ya. Tapi jangan khawatir, kami nanti akan memberikan informasi mengenai maintenance mode ini dengan surat pemberitahuan melalui kanal WhatsApp group Bapak Ibu sekalian. Kami akan melakukannya H-7 sebelum tanggal 4 dan juga H-1 sebelum maintenance mode-nya itu dimulai gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu perguruan tinggi ataupun admin PT yang belum melakukan versi pembaruan yang PT awal Juli, Bapak Ibu nanti tetap dapat bisa mengakses, tapi memang datanya yang dimasukkan tidak akan tersinkronisasi. Oleh karena itu, segeralah para admin PT melakukan pengkinian ataupun pembaruan versi sister PT yang awal Juli. Jadi di sini datanya tetap dapat terjadi sinkronisasi. Nah, kalau perlu memang dilakukan sebelum masuk periode maintenance mode. Ini selanjutnya adalah setelah rilis sister versi cloud, ketika Bapak Ibu membuka URL sister.kemdikbud.go.id, bentuknya akan seperti ini nih. Setelah rilis gitu ya. Bentuknya seperti ini, kemudian di sini juga akan ada notifikasi bahwa Bapak Ibu silahkan kunjungi sister terbaru. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu klik arahkan saya, dan nanti di sini Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman sister dengan muka yang baru nih. Ada halaman depan dengan versi yang terbaru, yaitu versi cloud. Di sini akan ada tulisan selamat datang di wajah baru sister gitu ya. Nah, ini arahan untuk yang versi terbaru. Tapi ada catatan penting yang Bapak Ibu harus ketahui sebelumnya. Setelah sister versi cloud ini rilis, Bapak Ibu jangan menonaktifkan sister PT-nya terlebih dahulu. Jadi kami akan memberitahukan melalui WhatsApp group ataupun melalui informasi kanal-kanal lainnya untuk informasi lebih lanjut gitu ya. Jadi jangan dinonaktifkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya sudah rilis nih tanggal 7 Agustus, untuk sister PT-nya biarkan seperti adanya dulu, nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai penonaktifan sister PT-nya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk terakhir,
mengenai pedoman teknis pusat informasi dan pusat bantuan, tadi di depan juga kami sudah menginformasikan apa sih sebenarnya pusat bantuan itu, apa sih pusat informasi gitu ya. Nah, pusat informasi di sini kami akan memberikan semua informasi terkait dengan sister ini dan juga layanan yang ada di dalam sister. Ini adalah pintu masuk nih. Seperti apa sih caranya masuk ke dalam si pusat informasi? Yang pertama, kalau misalnya Bapak Ibu sudah update versi yang Juli gitu ya, di sini akan ada tombol butuh bantuan, masuk ke dalam form, abaikan formnya, di pojok kanan atas ada tombol namanya pusat bantuan. Ketika Bapak Ibu klik pusat bantuan, nanti di sini akan masuk ke dalam halaman pusat informasi. Mohon maaf, bukan pusat bantuan, tapi pusat informasi. Jadi ketika Bapak Ibu klik pusat informasi akan masuk ke halaman ini, dan di sini untuk sementara baru ada 3 kategori nih untuk kemudian informasi terkait kebijakan. Nah, seiring dengan waktu, artikel-artikel di dalam pusat informasi ini tetap akan bertambah gitu ya. Jadi nanti informasi apapun akan ada di dalam laman pusat informasi. Nah, selanjutnya adalah pusat bantuan. Bapak Ibu tadi juga sempat bantuan. Apa sih sebenarnya pusat bantuan itu? Jadi, ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengkinian ataupun pembaruan sister versi Juli nanti, itu di dalam platformnya, ketika Bapak Ibu mau login, akan ada tombol butuh bantuan. Jadi di sini akan ada 2 pintu masuk menuju pusat bantuan. Yang pertama adalah tombol butuh bantuan. Ketika Bapak Ibu klik di sini, nanti akan masuk ke formulir yang Bapak Ibu harus isi jika Bapak Ibu ada kendala teknis, pertanyaan, ataupun segala macam laporan, itu bisa langsung masuk ke dalam form ini. Apa sih yang harus diisi? Nah, ini adalah field-field yang harus diisi oleh Bapak Ibu, yaitu nama. Ini dibutuhkan untuk verifikasi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada nama, email, dan ini adalah email yang aktif karena nanti jawaban untuk laporan Bapak Ibu segala macam pertanyaan ataupun kendala teknis akan kami jawab melalui email Bapak Ibu. Oleh karena itu email ini harus adalah email yang aktif milik Bapak Ibu. Di sini ada peran, NIDN ataupun NIDK, NIP, jenis pembina kategori laporannya, detail kendala yang dimiliki, dan dapat melampirkan dokumen pendukung, misalnya screenshot ataupun video gitu ya, kalau misalnya ada kendala teknis. Nah, nanti setelah melakukan laporan ini, mengisi formulir, maka dalam waktu 1-24 jam maksimum, sesuai dengan SOP, kami akan membalas email Bapak Ibu dan akan kami kirimkan juga melalui email ke email aktif Bapak Ibu sekalian. Oke, tombol yang kedua itu adalah ketika Bapak Ibu masuk ke halaman pusat informasi, akan ada tombol yang terlihat di pojok kanan, itu tulisannya help. Nah, help ini ketika Bapak Ibu klik akan masuk formulir yang sedikit berbeda dengan sebelumnya, formulir yang dibutuhkan bantuan. Kalau di help ini bentuknya lebih ke widget gitu ya. Isiannya kurang lebih sama, ada nama, email, peran, dan sebagainya. Setelah Bapak Ibu untuk kirim, maka semua laporan ataupun kendala-kendala teknis akan dibaca oleh agen dari pusat bantuan dan akan dijawab oleh para agen pusat bantuan tersebut. Nah, sebagai catat, tombol ini nih untuk butuh bantuan dan juga help itu ada jika Bapak Ibu sudah melakukan pengkinian atau pembaruan sister versi awal Juli nanti. Jadi nanti Bapak Ibu setelah melakukan pembaruan versi itu nanti akan muncul tombolnya. Kalau misalnya ternyata Bapak Ibu masih ada kendala, Bapak Ibu silahkan klik di link layanan dosen ini. Seperti itu. Nah, ini adalah informasi penting terkait kendala teknis. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu hanya melaporkan melalui kanal pusat bantuan. Jadi semua yang melalui kanal pusat bantuan akan kami tindak lanjuti, tetapi jika di luar kanal,
kami tidak akan melakukan tindak lanjut ataupun tidak akan kami proses. Tujuannya apa sih? Kenapa kami hanya memfokuskan pada pusat bantuan saja untuk pelaporan kendala teknis? Karena kami ingin memastikan bahwa dari kementerian dapat mengelola dan menjawab secara optimal untuk semua aduan-aduan yang ada dari Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, sebagai informasi lagi, tombol pusat bantuan ini 24 jam bisa diakses nih Bapak Ibu, tetapi laporan Bapak Ibu akan kami balas mulai dari hari Senin sampai Jumat di hari kerja, jam 9 sampai jam 5 sore, kecuali tanggal merah, gitu ya. Nah, sebagai langkah lanjutan, untuk pembina PT dan juga admin PT, kurang lebih sama, yaitu silahkan melakukan pengupdatean sister versi terbaru untuk di perguruan tinggi masing-masing. Ini tenggat waktunya tanggal 21 Juli. Jadi buat semua perguruan tinggi, untuk para admin PT-nya, mohon untuk melakukan update versi terbaru nanti di bulan Juli. Punya waktu sekitar 21 hari nih deadline-nya ya. Kemudian menginformasikan bahwa selama bulan Juni hingga Juli proses DKD-nya masih sama Bapak Ibu sekalian. Jadi berjalan seperti biasa dan akan pindah ke sistem versi cloud nanti di bulan Agustus. Seperti yang tadi juga diinformasikan oleh James, untuk pengajuan PDD itu terakhir via admin PDDikti di tanggal 2 Agustus. Sedangkan untuk Serdos gelombang 2 nanti diumumkan secara terpisah. PAK transisi juga akan terus berjalan sesuai dengan informasi. Nah, untuk maintenance diingatkan kembali pada tanggal 4 sampai 6 Agustus akses sementara waktu. Nah, mungkin Bapak Ibu dari admin PT juga mengingatkan kepada para dosen bahwa tanggal 4 sampai tanggal 6 ini tidak bisa ada kegiatan apapun di dalam platform. Nah, terakhir, untuk pengajuan keluhan ataupun kendala teknis buat para admin PT ataupun para dosen gitu ya, jika kendala hubungi kepada admin PT, dan admin PT silahkan menghubungi kanal pusat bantuan yang sudah ada di platform itu melalui tombol-tombol tadi, dan ini yang akan kami proses. Di luar itu tidak akan kami proses. Itu. Jadi kami menghimbau memaksimalkan kanal pusat bantuan tersebut untuk laporan-laporan, keluhan ataupun pertanyaan melalui pusat bantuan. Oke, demikian untuk sesi hari ini. Sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin saya akan melemparkan kepada Mas Firman atau Mas Tito. Di sesi ini jika memang ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan raise hand. Nanti akan dibantu dipilih oleh tim dari Dipdaya dan juga dari tim teknologi. Pada Mas Tito atau Mas Firman, silahkan, waktunya saya kembalikan. Oke, mohon maaf sebentar. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan melalui chat, nanti akan kami kumpulkan dan kami akan bantu jawab dan akan kami distribusikan jawaban-jawabannya dalam bentuk link tree. Nanti kami akan menginformasikan dalam bentuk WhatsApp group. Di dalam link tree itu nanti juga akan ada informasi-informasi ataupun artikel yang bisa Bapak Ibu baca ataupun akses terkait dengan pemaparan sesi hari ini, dan juga
sesi sebelumnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mengakses ke situ. Untuk diskusinya mungkin saya coba untuk masuk terlebih dahulu. Pertanyaan mungkin yang raise hand kepada Bapak Dewa Henry. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak Dewa Henry. Belum ada, Bu. Ya, silahkan Bapak. Untuk sementara belum, Bu. Nanti kan kita dari Poltekpar Bali itu nanti update terlebih dahulu, Bu. Oke, baik. Nih. Diusahakan nanti versi terbarunya untuk sister yang versi Juli. Jika sudah terupdate, maka semua data-datanya seharusnya sudah aman sih, Pak Dewa. Gitu. Oke, baik. Untuk sesi ini saya akan kembalikan ke Mas Firman sebagai moderator untuk sesi tanya jawab dan diskusi jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan, Mas Firman. Oke, makasih Mbak Mira dan teman-teman sekalian dan tim ya yang sudah tadi memaparkan hal-hal dari mulai hal kebijakan teknis sampai kepada lini masa yang dimana yang perlu diperhatikan dari lini masa yang sudah diinformasikan tentunya teman-teman di perguruan tinggi ya itu mempersiapkan ya apabila ada informasi terkait dengan cut off atau updating sister ya, terutama yang nanti di bulan Juli nih ya, di bulan Juli. Nah, baik kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi kita resen atau seperti apa tadi cepatannya? Resen aja. Resen ya. Oke ya, ya. jadi open mic aja ya. Di ya. Open mic jadi bisa langsung menanyakan hal-hal terkait dengan yang tadi sudah diinformasikan. Baik, silakan. Kita masuk ke 3 pertanyaan pertama kali ya, Mas Firman. Silakan. 3 pertanyaan pertama. Ada yang kalau nggak ada yang ini berarti udah jelas sekali ini informasinya. Sudah clear nih sama Kang Firman nih. Oke. Jadi sebetulnya ini kan ada beberapa dari PTA nih ya. PTA itu PTN dan PTS. PTS-nya atau perguruan tinggi di bawah PTA itu nggak semua menggunakan sistem, di mana sebetulnya kan namanya bagi bidang ilmu agama ya pun penilaian angka kredit ya sendiri PTA melakukan penilaian. Nah di luar bidang ilmu tadi ya keagamaan tentunya dosen-dosen di perguruan tinggi agama itu kan masuk ke kementerian ya, Kementerian Kemdikbud maksudnya ke kami. Jadi fasilitas ya Sister Cloud ini akan mempermudah bagi para dosen ya yang di bawah PTA untuk mengakses halaman Sister tanpa harus pengelolaan di perguruan tinggi masing-masing ya. Saat ini banyak sekali keluhan dari kami ya, keluhan dari para dosen ya pada saat kita melakukan workshop atau dimanapun menanyakan itu ya, menanyakan terkait dengan nasib para dosen yang di bawah PTA yang bidang ilmunya tentunya bidang ilmu umum ya yang masuk ke Kemdikbud ya. Mungkin kalau nanti ya teman-teman nih menginformasikan yang hadir di sini menginformasikan para dosennya nanti setelah Sister Cloud ini rilis mungkin bisa membantu ya. Oke, ada? Oke, ada nih Mas Firman dari Mbak Wiwin Winarti. Oke, silakan. Silakan Mbak. Silakan Mbak Wiwin.
Oke, silakan. Masih di mute. Ya, Mbak Wiwin, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya belum ada, lanjut ke Pak Purbianto dari Poltekkes Banten. Silahkan, sudah dibuka. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pak Jimmy. Selamat ketemu lagi Pak Jimmy. Ya, baik. Siap Pak, selamat ketemu Pak. Alhamdulillah sehat Pak Jimmy. Jadi pertanyaan saya begini Pak Jimmy. Kan tadi yang disampaikan untuk mulai yang baru itu kan menggunakan tautan ya untuk dokumennya ya. Dokumennya kan menggunakan tautan. Nah, kalau yang bulat kan kami yang di Poltekkes ini kan ini sudah mulai proses pengisian, Pak. Apakah juga masih harus menggunakan sudah menggunakan tautan atau masih bisa menggunakan PDF, Pak? Mungkin itu Pak Ji, makasih. Ya Pak, jadi nanti penilaiannya kapan Pak Pur? Penilaiannya Juli sih Pak. Penilaiannya kalau masih Juli, kalau sebelum masih masuk ke Persiklotnya sih nggak masalah Pak. Takutnya yang pakai nanti PDF. pada saat penilaiannya sudah pindah ke Persiklot, otomatis nanti asesor kan nggak bisa baca kelemannya. Oh gitu. Iya. Ini ke versi cloud-nya baru bisa mulai Juli ya Pak ya? Nanti dijelasin Mas Firman sama Mas Tito tuh Pak, kapan versi. Oh gitu ya, makanya maksudnya gitu. Jadi kami ini sekarang saat ini masih sudah mau proses. Sekarang lagi proses penginputan laporan kinerja. Oh ya, penginputan laporan betul Pak, penginputan laporan. Tadi seperti yang dijelaskan tadi Pak Pur ya. Jadi kalau nanti proses penilaiannya sudah masuk ke versi yang cloud, otomatis nanti kan nggak bisa dibaca. Iya, iya. Nah, jadi asesor nggak bisa ngebuka keleman dosen tadi. Betul. Nanti admin PT akan mengembalikan ke dosennya. Nah, oh nanti gitu. admin PT memulihkan, dosen akan melengkapi URL-nya. Oh, Oke, baik kalau gitu ya berarti ya sebaiknya langsung menggunakan tautan kalau saja ya. Sebaiknya mendingan langsung menggunakan tautan yang tautan, jadi nggak kerja dua kali Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Pak Jimmy. Sama-sama Pak. Oke, jadi ya melengkapi dari informasi Pak Jimmy. Udah Jimmy, saya sebut udah. Jadi sebetulnya gini Pak, BKD itu ya kan tadi sudah disampaikan di awal saya, terus disampaikan juga udah Jimmy ya, bahwa proses yang berjalan sampai saat ini itu kan masih menggunakan sistem perguruan tinggi, betul ya? Iya, betul Pak. Ya, cuma normal aja ya. Kami ini menginformasikan untuk mempersiapkan bahwa transisi dari sistem existing yang sekarang yang digunakan oleh para dosen di perguruan tinggi itu silakan saja mengisi. Ya, saya paham karena penilaian semester genap ya yang akan dilakukan di bulan Juli, Agustus dan sampai biasanya bukan periode sendiri tuh, ya kan? Karena periode kami sampai akhir Juni nih Pak. Juli udah masuk semester ganjil kami. Itu. Jadi nanti setelah Juni, Juli itu sudah mulai periode penilaian. Betul. Bisa ya. Nah, kita lihat tadi timeline untuk Sister Cloud itu bulan Agustus. Itu tadi ada cut off-nya, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, dosen-dosen tetap ya melakukan laporan kinerja saja ya, karena kan harus selesai Juni misalkan ya kan. Juli itu masih belum cloud tuh Pak ya, masih belum cloud, masih kita masih ada persiapan ya kan, untuk kita sedang menguji coba di kementerian ya, tetapi di perguruan tinggi LLDK, KL ya atau PTN itu sudah bisa menilai bikin periode ya kan nah cut off-nya kapan ya? Pada saat nanti di Agustus ya, di Agustus ada periode cut off. Nah di situ nanti semua para dosen kan tidak bisa lagi tuh ya kan, atau menilai maupun mengisi ya untuk laporan LKD. Nanti dilanjutkan setelah sister cloud-nya sudah rilis gitu. Nah yang harus diperhatikan tadi ngomongin
ya. Tautan itu sampai yang saat ini kan dia mengupload dokumen, betul ya? Betul, Pak. Dokumen ya, PDF misalkan. Ya, Nah, ya. PDF itu sudah terupload, Pak. Nah, jika misalkan Agustus itu masih ada penilaian, ya apakah dokumen itu akan bisa dibaca? Nah, dapat Pak dibaca. Asalkan, perhatikan, asalkan ya kami sudah menginformasikan sebetulnya untuk di surat edaran yang tanggal 15 Mei ya 2023 versi 15 Mei. Nah, itu updating versi itu untuk mengcover itu, Pak, menyelamatkan dokumen pendukung untuk pengajaran. Ya, untuk pengajaran. Nah, agar nanti terbaca di Sister Cloud. Seperti itu. Ya, jadi ada resikonya. Tadi disampaikan nggak ada resikonya tuh. Sebenarnya kemarin tuh disampaikan jika ya sampai saat ini belum mengupdate ya versi 15 Mei ya, itu akan resikonya itu tadi dokumen pendukung yang tadi ya dokumen PDF ya, untuk pengajaran itu akan tidak dapat dibaca. Tapi jangan ini dulu ribut karena itu dapat diisi kembali melalui tautan. Ya, jadi melalui tautan. Jadi link. Ya kalau dulu kan ngupload. Nah, sekarang nanti ke depan yang cloud itu tidak ada dokumen di-upload, tapi menggunakan link. Ya, link tautan gitu. Itu ya. Ya, jadi kami kalau untuk penilaian Juli, kan kami penilaiannya Juli, Pak, sampai dengan 31 Juli. Berarti masih dimungkinkan untuk pakai PDF ya, Pak ya? Oh ya, masih pakai yang sister perguruan tinggi. Semasa belum ada cut off. Jadi kalau cut off nanti dituliskan di cloud. Gitu ya, oke. Berarti untuk semester depan kan, semester asalnya ya kan? Oke ya. Ada masukan nggak dari Mas Tito? Atau seperti itu? Mas Firman, kita lanjut ke pertanyaan satu lagi nih sebelum selesai sesi untuk kali ini. Dari Ibu Citra dari Polkes Baya. Silahkan sudah kami buka mic-nya. Terima kasih Bu Mira. Ya, silahkan. Selamat sore Pak Firman, Pak Tito, sama Pak Jimmy. Mohon izin bertanya. Bapak Direktur kami sebelumnya ada di Poltekkes Semarang, berpindah ke Poltekkes Surabaya. Namun ada beberapa sebelumnya itu ajuan di di sisternya itu belum disetujui sampai 545 hari. Itu bagaimana ya? PDD kali Bang. Oh, PDD. kali ya. Oh, PDD. PDD di sister atau PDDT, Bu? Update data di sister, Pak. Oke, bisa dijawab Kang Jim. Silakan. Data yang lainnya sudah bisa kita update, namun ada beberapa data yang sudah diupdate dari Semarang itu belum disetujui sampai 545 hari gitu. Oke, ini Poltekkes Kemenkes ya? Iya. Ya, di bawah Kemenkes. Surabaya Poltekkes. Ini mestinya selesai di teman-teman Kemenkes nih. Di situ ada teman-teman. Karena iya sudah saya tanyakan ke Mas Bayu. Mas Bayu, betul. Sudah, tapi belum ada. Kenapa, ini. Mas Bayu? Oh. Nanti ditanyakan ke Mas. Nanti biar Mas Jim yang menginformasikan Mas Bayu biar tolong diproses. Izin kalau untuk politeknik dan akademik di diksi sekarang. Oh iya. Oh ini Jim. Jadi Mbak Citra, silakan. Usulan yang udah berhari itu kan kadang-kadang perguruan tinggi itu lama ya melakukan proses sinkron. Kemudian kadang-kadang ada usulan dari dosen tersebut diklik, tapi nggak diklik ajuan. Jadi masih di draft aja. Jadi usianya sudah semakin diajukan lama, kok. Statusnya sudah diajukan. Ya, jadi kalau untuk yang Poltekkes itu kan didelegasikan ke Dijenakesnya. Iya. Jadi di tempat Mas Bayu itu yang memvalidasi. Iya. Saya sudah sampaikan ke Mas Bayu juga. Terus jawabannya apa Mbak Citra? Nanti katanya mau ditanyakan ke Mas Tito gitu. Oh, nanti belum coba ada di tempatnya. Coba aja di capture lagi, Mbak. Ya, biasanya kalau nggak masuk di kami itu pasti proses sinkronisasinya karena saking lamanya berbeda lagi, versinya hilang dia yang lama itu. Mungkin begitu ya Mas Tito ya. Karena saking lamanya gitu. Iya benar Pak. Jadi karena data lama biasanya Bu. Nanti saya coba cek dari
Mas Bayu ya di Kemkesnya ya Bu ya. Saya sudah tanyakan waktu itu. Terus Baik. nanti dibantu untuk WA ke Mas Tito gitu katanya. Oke, Saya juga sudah WA ke Mas Tito juga waktu itu. oke. minggu yang Nanti lalu. dibantu dorong sing Mas. Coba tahu itu Baik. last Ya. update itu. Itu last update itu Ya, kelamaan. baik. Jadi nanti didorong sing dibantu ya. Di Poltekkes Ya. apa nih? Poltekkes Surabaya ya. Surabaya. Ya. Karena Oke. di data terakhir tuh saya lihat udah hitungan hari, Kang Firman. Jadi udah Oke. hitungan Iya. 5 hari, 6 hari, nggak ada lagi yang di atas 20 hari. Gitu. Nanti saya lanjut WA Pak Jimmy ya Pak. Boleh WA aja Bu, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Sama-sama. Malam boleh, Bu. Pak. Pak Firman. Gitu. Oke, baik. Mungkin karena sekarang sudah jam 3 lewat, jawabnya semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban nanti akan kami kompilasi di dalam artikel yang akan ada di dalam pusat informasi yang Bapak Ibu akan bisa baca. Tapi jangan lupa untuk mengupdate versi untuk awal Juli terlebih dahulu supaya dapat mengakses semua artikel yang ada di pusat informasi. Selain itu, semua materi untuk hari ini juga akan kami bagikan dalam bentuk link free sehingga Bapak Ibu dapat membaca kembali untuk semua materi yang sudah dipaparkan oleh Mas Firman, Mas Tito, Pak Jimmy dan juga Pak James terkait dengan transisi sister versi cloud ini. Karena waktunya juga sudah mepet, maka kami mohon izin untuk menyudahi sesi kali ini. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi ke pusat bantuan. Untuk itu, saya izin mengundurkan diri. Terima kasih kepada para Bapak Ibu sekalian, kepada para narasumber dan juga partisipan semua untuk telah berpartisipasi dalam sesi sosialisasi persiapan transisi versi cloud. Terima kasih, selamat siang, izin live. Terima kasih teman-teman sekalian, tim dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya, sama-sama. Udah Jimmy masih di situ. Nah, gimana Kang? Betah banget nggak live dari tadi. Kan katanya nggak boleh live. Linknya sama kan. Gimana Dak kabarnya Dak? Alhamdulillah. Ini PDDikti baru mulai on lagi nih Kang. Masih maintenance di saya mah. Tadi aku cek barusan sudah mulai on walaupun lambat, masih lambat. Masih maintenance. Oh, belum bisa di masuk. Di aku malah udah bisa Kang. Belum bisa di saya. Iya. Belum bisa Dak. Terima kasih banyak. Oke, thank you ya Dak ya. Live dulu Dak. Bapak Ibu, izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.